Api di tengah kabut. Langit sore itu seperti kaca retak. Awan kelabu berlapis membentuk guratan aneh di langit barat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari balik langit. Mobil tua warna hitam itu menembus jalan berbatu menuju kawasan perkemahan Danau Senja. Tempat yang sudah lama tidak ramai dan mungkin sebaiknya memang dibiarkan sunyi. Di dalam mobil, 4 mahasiswa duduk dengan berbagai ekspresi. Alia yang duduk di kursi depan sibuk menatap peta digital di ponselnya. Ia yang paling bersemangat. Ide ini darinya. Di kursi belakang, Arka menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Damar yang tak pernah lepas dari headset memutar musik keras sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di paha. Sementara Tania, satu-satunya yang terlihat ragu sejak awal, berusaha tersenyum setiap kali mata Alia menoleh padanya. "Tenang aja," kata Alia dengan nada riang. Kata blog itu, Danau Senja keren banget. Airnya tenang dan kalau malam, kabutnya kayak hidup, romantis gitu. Tania hanya mengangguk pelan. Ia tahu rumor lain tentang tempat itu. 3 pendaki yang hilang 5 tahun lalu. Tenda mereka ditemukan masih berdiri di tepi danau. Tapi tak satupun tubuh ditemukan. Polisi menyebutnya kecelakaan. Tapi warga desa di bawah bukit menyebutnya pemanggilan. Mereka tiba saat matahari sudah condong ke barat. Danau Senja memang indah. Airnya bening, hampir tak beriak, memantulkan langit jingga yang berpendar. Namun, di balik keindahan itu, ada kesunyian aneh. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Seolah seluruh alam menahan napas. Mereka mendirikan 2 tenda di tepi danau, di bawah pohon pinus tinggi yang batangnya hitam seperti arang. Arka menyalakan api unggun kecil, sementara Damar mengeluarkan gitar dari tasnya. Saat nyala api mulai memantul di wajah mereka, suasana berubah hangat. Tawa mulai terdengar, makanan kaleng dibuka, sosis ditusuk dengan ranting dibakar di atas bara. Namun ketika malam tiba sepenuhnya, kabut datang. Kabut di Danau Senja tidak seperti kabut biasa. Ia tidak turun perlahan, melainkan merayap cepat dari permukaan air. Seperti uap yang hidup dan mencari sesuatu. Dalam hitungan menit, tenda, pepohonan, dan bahkan pantulan air menghilang di dalam putih pekat yang berkilau aneh saat disinari api unggun. "Gila, tebel banget," kata Damar. "Tenang aja," sahut Alia. "Kata orang kabut di sini selalu kayak gini kalau malam." Tania memeluk lututnya, suaranya kecil. "Kayak ada yang jalan di dalam kabut." Semua menoleh, sunyi. Lalu terdengar langkah berat di antara pepohonan. Damar mematikan gitarnya. Arka berdiri menajamkan pendengaran. "Kucing?" katanya meski suaranya sendiri tak yakin. Tak ada yang menjawab. Langkah itu berhenti. Lalu dari arah danau terdengar seperti suara napas panjang, berat, dalam, dan berembus. Seperti seseorang yang baru muncul ke permukaan air. Api unggun berdesis pelan, seolah udara di sekitarnya mengental. Tania menatap ke arah danau, matanya membulat. "Ada orang di sana," bisiknya. Alia menoleh cepat. Tapi saat ia melihat ke sana, kabut menelan semuanya.
Tidak ada yang bisa dilihat selain putih pekat dan bayangan air yang samar bergetar. "Udah, jangan lebay," kata Arka mencoba menenangkan. "Mungkin cuman hewan." Tiba-tiba sesuatu menimpa tanah di depan mereka dengan suara keras. Basah. Mereka menatap benda itu. Sebuah topi kain biru tua, penuh lumpur, meneteskan air berwarna kehitaman. "Siapa yang lempar?" tanya Damar, tapi suaranya sudah bergetar. Tidak ada yang menjawab. Alia menatap topi itu. Ia merasa aneh, seolah ada sesuatu yang familiar. Lalu dia teringat foto di blog perjalanan itu. Salah satu pendaki yang hilang memakai topi biru yang sama. Ia menelan ludah. "Mungkin kebetulan," katanya pelan. Kabut makin tebal, angin berhenti sama sekali. Suara danau berubah. Tidak lagi tenang, ada riak, lalu gelembung. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan. Arka menatap sekeliling. "Kita pindah aja ke mobil, ini udah gak enak." Tania sudah setuju, bahkan sebelum kalimat itu selesai. Mereka bergegas memadamkan api dan meraih senter. Namun saat mereka menoleh ke arah jalan setapak yang menuju mobil, kabut telah berubah bentuk. Bukan sekedar asap putih, melainkan seperti gerbang yang menutup. Tak ada jalan keluar, hanya putih yang berputar, seolah dinding kabut itu bernapas. Alia melangkah perlahan, menyalakan senter ke arah kabut. Cahaya tak menembus, tapi sesuatu muncul di baliknya. Siluet, tinggi, diam, tidak bergerak. Seperti seseorang yang berdiri dan menatap mereka dari sisi lain kabut. Damar menjerit. Alia mundur, tapi Arka menarik tangannya. "Ke tenda, sekarang!" Mereka berlari. Kabut mengikuti seperti makhluk hidup. Menempel di kulit, dingin, berat, dan berbau tanah basah. Dalam tenda, mereka menutup resleting rapat-rapat. Tapi udara di dalam tetap menggigil. Tidak ada yang tidur malam itu. Dari luar terdengar langkah berputar mengitari tenda. Kadang suara tawa kecil, kadang suara desah napas panjang. Sekali waktu, seseorang atau sesuatu menyentuh kain tenda dari luar, tepat di dekat wajah Tania. Ia menahan teriakannya dengan menutup mulut. Ketika pagi datang, kabut belum hilang sepenuhnya, tapi suara burung mulai terdengar samar. Mereka keluar perlahan. Segalanya tampak normal, kecuali satu hal. Tanah di sekitar bekas api unggun kini basah seperti habis diguyur hujan. Dan di tengahnya ada bekas telapak kaki besar, tidak mirip manusia. "Gue gak mau di sini lagi," kata Tania, suaranya parau. Alia mengangguk. Ia menoleh ke arah danau, tapi danau itu sudah berubah. Airnya yang semalam bening kini berwarna keabu-abuan. Dan di tepi air, tepat di bawah batu besar, ada sesuatu yang tergeletak. Arka berjalan mendekat, menyingkirkan ranting. Yang terlihat membuatnya terdiam. Itu bukan batu, melainkan rangka tenda tua, berkarat dengan potongan kain berwarna biru tua yang menempel di salah satu tiangnya. Alia terdiam. Ia tahu persis bentuk itu. Sama seperti foto di blog perjalanan itu. Tenda dari ekspedisi 5 tahun lalu yang katanya tak pernah ditemukan. Ia berbalik ke arah teman-temannya. "Kita harus pergi," katanya dengan suara bergetar.
Sekarang juga. Namun sebelum mereka bisa berjalan kembali ke jalan setapak, kabut mulai bergerak lagi. Bukan turun dari langit, tapi naik dari tanah. Dan dari balik kabut, samar-samar terdengar suara seseorang memanggil nama Alia. Bukan berteriak, bukan membisik, tapi dengan nada lembut dan pelan. Seperti seseorang yang sudah mengenalnya lama. Dan suara itu datang dari arah danau. Pagi itu tidak benar-benar pagi. Matahari seolah enggan menembus kabut yang menggantung di atas danau senja. Cahaya yang jatuh di tanah bukan warna emas, melainkan abu-abu pucat, seperti cahaya dari dunia lain. Alia duduk di batu besar, menatap air danau yang tak lagi tenang. Permukaannya bergejolak kecil, tapi tiap gelombang memantulkan bayangan kabur wajah seseorang. Ia coba berpikir jernih, tapi kepala terasa berat. Suara dari malam tadi yang memanggil namanya dari air terus bergema di benaknya. Alia, kau datang lagi ya? Ia belum menceritakan hal itu pada teman-temannya. Tidak ingin membuat mereka lebih panik dari yang sudah. Tapi jauh di dalam dada, ada firasat bahwa suara itu bukan mimpi. Arka sedang memeriksa mobil, memastikan jalan keluar masih bisa ditempuh. Tapi begitu ia menapaki jalur tanah yang menuju ke arah hutan, sesuatu berubah. Rambu kecil bertuliskan keluar 1,2 kilometer yang semalam mereka lewati. Kini tidak ada. Hanya semak dan pohon pinus yang rapat. Seolah jalan itu tertelan bumi. Gue nggak ngerti, gumam Arka. Tadi malam masih ada tanda ini. Damar mendekat, memandangi jejak kaki di tanah. Ada jejak mereka sendiri, tapi di sela-selanya ada jejak lain, besar, memanjang, dalam, dan berjumlah ganjil. Jejak itu tidak punya bentuk jelas, tapi bagian tengahnya seperti retak, bercabang. Bukan hewan, kata Damar pelan. Bukan juga manusia, sahut Arka. Sementara itu, Tania sedang membereskan tenda. Ia merasa lehernya nyeri. Ada memar panjang seperti bekas tangan yang mencengkeram. Tapi ia tidak ingat siapa yang memegangnya. Semalam, di tengah-tengah sadar, ia sempat merasa seperti seseorang berjongkok di dekatnya, mengelus rambutnya dengan lembut. Ia membuka mata, tapi yang terlihat hanya kain tenda yang bergetar pelan. Saat ia menunduk memasukkan barang ke tas, matanya menangkap sesuatu di tanah. Sehelai rambut panjang berwarna perak keputihan tergeletak di atas lumpur. Panjangnya lebih dari 2 meter, ujungnya masih basah. Tania menelan ludah. Tidak ada di antara mereka yang punya rambut seaneh itu. Ia mencoba membuangnya, tapi saat ujung rambut itu tersentuh, kulit jarinya terasa seperti terbakar. Menjelang siang, mereka sepakat untuk meninggalkan area itu. Arka berjalan paling depan, diikuti Alia, Damar, dan Tania di belakang. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh arah yang ditunjukkan peta. Kompas berputar sendiri. Sinyal ponsel mati total. Ini gila, gerutu Damar. Kita muter di tempat yang sama. Lihat, itu batu gede, itu lagi. Benar, mereka kembali ke tepi danau tanpa sadar. Hutan seperti melingkar, memutar mereka ke titik semula. Alia menatap permukaan air.
Di sana, sesuatu tampak bergerak di bawah permukaan, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah mereka di daratan. Bayangan itu berwujud manusia, tapi tanpa kepala. Lalu dari tengah danau muncul suara seseorang menyanyi, nada rendah, lembut, dan tidak memiliki bahasa. Suara itu mengalun seperti doa dari kedalaman air. Tania bergetar. Siapa yang nyanyi itu? Tak ada yang menjawab, tapi perlahan suara itu berubah. Dari merdu menjadi melengking, lalu terputus seperti pita yang robek. Air danau bergejolak, dan dari pusaran itu muncul sesosok tubuh perempuan. Ia berdiri di tengah air, mengenakan pakaian usang seperti sisa seragam pramuka. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Dari bawah kakinya, air danau berubah gelap, seperti tinta. Suara napasnya terdengar sampai ke tepi, berat dan basah. Arka melangkah mundur. Jangan lihat matanya, katanya, meski wajah perempuan itu tertutup rambut. Tania menjerit. Ia melihat dengan jelas sesuatu menggantung dari leher sosok itu. Sebuah peluit logam berkarat. Sama seperti yang dimiliki para pendaki yang hilang dalam berita 5 tahun lalu. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya tersibak oleh angin. Wajah di baliknya bukan wajah manusia. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan putih halus, seperti lilin, retak di beberapa tempat. Namun dari retakan itu, darah hitam menetes ke air. Seketika danau bergemuruh. Angin berputar kencang, melemparkan dedaunan dan ranting. Sosok itu melangkah di atas air, semakin dekat. Arka menarik Alia, lari. Mereka berlari ke hutan, menembus kabut. Namun suara langkah itu mengikuti, tidak cepat, tapi pasti. Setiap kali mereka berhenti, terdengar suara peluit panjang dari arah belakang, memecah keheningan seperti panggilan kematian. Mereka menemukan bangunan kecil di tengah hutan, pondok kayu tua dengan atap setengah runtuh. Mereka masuk, menutup pintu, dan mencoba menenangkan diri. Dari dalam, udara pengap dan bau jamur. Di dinding tergantung papan nama kusam bertuliskan Pos Pengawas Perkemahan, tutup sejak 2018. Tania menatap kalender lusuh di dinding. Tertanggal Juli 2020. Lembarannya masih baru, seolah baru diganti kemarin. Tempat ini gak mungkin masih dipakai kan? Tanya Damar. Arka tidak menjawab. Ia menyalakan senter dan menyorot kerak di sudut ruangan. Ada tumpukan buku log pengunjung. Semuanya berdebu, kecuali satu yang masih bersih. Alia mengambilnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi, tapi tinta sudah melebar. Tercatat 15 Juli 2020. Kelompok pendaki 4 orang, cuaca berkabut. Satu rekan mendengar namanya dipanggil dari danau. 17 Juli. Kabut tidak hilang, jalan keluar lenyap. 18 Juli. Kami bertemu dengan sosok perempuan tanpa wajah. 20 Juli. Hanya aku yang tersisa. Halaman berikutnya kosong, kecuali goresan besar seperti cakaran, menembus kertas hingga ke kayu meja di bawahnya. Tania mulai menangis. Damar menggigit bibirnya, tangan gemetar. Namun Alia hanya menatap tulisan itu lama-lama.
tanggal terakhirnya. Katanya pelan, 20 Juli, 5 tahun lalu. Ia menutup buku itu dengan keras. Berarti ini kelompok yang hilang itu. Suara langkah terdengar di luar pondok, perlahan menyentuh daun kering. Arka memberi isyarat diam. Ia mengintip dari celah jendela dan hampir menjerit. Di luar, berdiri 4 sosok kabur. Tubuh mereka hitam basah, kepala menunduk. Masing-masing mengenakan pakaian yang sudah mereka lihat di foto berita hilangnya para pendaki itu. Namun yang membuat Arka memucat, salah satu dari mereka memakai topi biru yang semalam jatuh di depan api unggun. Sosok-sosok itu berdiri diam, tak bergerak, tak bersuara. Tapi perlahan, kepala mereka terangkat. Dan di tempat wajah seharusnya ada hanya bayangan. Gelap, tak berbentuk, seolah lubang yang menelan cahaya. Damar menahan napas, tapi Tania tanpa sadar berbisik, "Tolong." Sekejap, keempat sosok itu menoleh bersamaan ke arah jendela, lalu hening. Sebuah suara serak terdengar di dekat telinga Alia. "Kau akhirnya kembali, Alia." Ia terpaku. Dingin menjalar di punggungnya. Bagaimana suara itu tahu namanya? Alia menatap buku log di tangannya dan menyadari sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Nama di baris pertama catatan yang menulis semua kejadian itu bukan nama orang lain. Di situ tertulis Alia R. Buku itu jatuh dari tangannya, terbuka pada halaman terakhir yang kini penuh dengan tulisan baru. Basah, tinta masih menetes. "Kami tak pernah pergi dari sini." Senja turun cepat di atas hutan itu, meski matahari belum benar-benar terbenam. Langit tampak cerah, tapi bukan merah lembut, melainkan seperti bara yang diselimuti abu. Udara menebal dan kabut kini berwarna kekuningan, menebarkan bau besi dan arang. Di dalam pondok, keempatnya membisu. Hanya suara napas cepat dan detak jantung yang terdengar. Alia menatap buku log di lantai. Namanya tergores di sana. Tinta hitamnya seolah masih menetes ke papan kayu. Ia ingin percaya itu kebetulan, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Bayangan wajah-wajah pendaki yang hilang seolah muncul di pikirannya satu persatu. "Kau tidak pernah pergi dari sini." Kalimat itu terus bergema. Arka mengambil keputusan cepat. "Kita bakar aja pondok ini," katanya. "Kalau ini tempat asal mereka, mungkin apinya bisa ngusir apapun yang nyangkut di sini." Damar menatapnya seolah gila. Tapi Alia, entah mengapa, mengangguk pelan. "Api mungkin satu-satunya hal yang hidup di tempat ini," gumamnya. Mereka mengumpulkan kayu, kain robek, dan sedikit bensin dari jerigen cadangan. Tania menolak keluar, tubuhnya menggigil hebat. Kulit di lehernya kini tampak kehitaman, seperti luka bakar, tapi dingin bila disentuh. Saat Arka menyalakan api pertama, nyala itu justru membesar dengan cepat, terlalu cepat. Angin menyambar dinding, menjilat atap yang lapuk, dan di tengah kobaran itu, udara bergetar. Tania menjerit. Dari dalam kobaran api, bayangan-bayangan manusia mulai muncul. Siluet gelap dari mereka yang pernah terjebak sebelumnya. Ada 4, 5, lalu puluhan. Semuanya menatap, tanpa mata, tanpa wajah. Satu di antara mereka berjalan keluar dari api. Sosok perempuan tanpa wajah itu. Namun kini rambutnya terbakar di ujung-ujungnya.
dan di tangan kanannya tergenggam sesuatu. Peluit berkarat yang kini meleleh seperti lilin. Damar mundur, menabrak meja. Dia datang lagi, dia datang lagi. Alia menatap sosok itu lama-lama. Di matanya api tidak sekedar membakar, tapi mengembalikan kenangan yang terlupakan. Potongan-potongan ingatan berkelebat, kilatan air, tawa di tepi danau, dan suara teman-temannya 5 tahun lalu. Ia ingat, ia pernah di sini. Tahun 2020, ia datang bersama 3 sahabatnya, Arka, Damar, dan Tania. Bukan yang ini, tapi mereka yang pertama. Malam itu mereka membuat api unggun, mendengar kabut berbisik, lalu satu persatu menghilang. Alia berlari, mencoba melarikan diri, tapi terpeleset dan jatuh ke danau. Air menelatnya, dingin dan berat seperti tangan. Ia sempat melihat bayangan seseorang berdiri di tepi, dirinya sendiri. Sejak saat itu, Danau Senja menyimpannya di antara kabut. Dan setiap 5 tahun, kabut memanggil yang lain. Memanggil kembali dirinya dalam bentuk baru. Bayangan dari masa lalu untuk mengulang segalanya. Alia yang sekarang bukan manusia yang kembali, melainkan gema dari yang tenggelam. Api semakin besar, tapi api itu tak membuat hangat, justru dingin menembus kulit. Damar menjerit saat nyala api menjilat tangannya. Bukan kulit yang terbakar, melainkan bayangannya di dinding. Bayang itu menggelepar seperti makhluk hidup, memisahkan diri darinya, lalu berdiri di belakangnya, menatap tanpa wajah. Tania memeluk dirinya sendiri, menangis. Apa yang mereka mau dari kita? Sosok perempuan tanpa wajah itu mendekat. Suaranya terdengar langsung di kepala mereka, bukan di telinga. Kami ingin diingat, tapi yang datang ke sini selalu lupa. Alia melangkah ke depan, menatapnya. Kau, siapa? Aku adalah yang pertama tenggelam. Air danau mengambil wajahku, lalu mengambil kalian. Kini setiap pantulan adalah pintu, setiap kabut adalah panggilan. Alia merasa tubuhnya mulai pudar di ujung-ujung jarinya, seperti asap yang terbawa angin. Ia menatap teman-temannya atau pantulan dari mereka yang lama. Segalanya mulai kabur, bergeser, berlapis seperti dunia-dunia yang tumpang tindih. Arka menatap tangannya menembus udara. Alia, kita ini apa? Bayangan, jawab suara itu dari dalam api. Bayangan yang terus diulang supaya danau tidak sepi. Atap pondok runtuh, bara berterbangan seperti hujan merah. Alia berlari keluar, tapi yang disambutnya bukan hutan, melainkan tepi danau lagi. Air di hadapannya memantulkan langit merah menyala, dan di permukaan itu tampak 4 sosok berdiri. Mereka sendiri, Damar, Arka, dan Tania, versi lain, dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka tersenyum dan serentak melangkah maju dari air, menggantikan yang lama. Alia berbalik, tapi kabut telah menutup semua arah. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Ia menatap api yang membakar pondok, lalu menatap danau yang kini mendidih pelan. Dalam benaknya, hanya satu pikiran tersisa. Jika kabut adalah ingatan, maka api adalah lupa. Ia melangkah ke arah danau. Setiap langkah terasa ringan, seperti kembali ke rumah. Air menelan pergelangan kakinya, lalu lutut,
lalu bahunya. Ketika permukaan air mencapai wajahnya, ia tersenyum. Danau memantulkan bayangannya untuk terakhir kalinya. Tapi di pantulan itu, Alia melihat sesuatu yang tak ada di dirinya. Mata, dua mata hitam pekat, seperti danau itu sendiri. Air menutup rapat. Keesokan paginya, kabut di Danau Senja menghilang sepenuhnya untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Seorang petugas kehutanan menemukan bekas pondok terbakar dan 4 tenda yang masih berdiri di tepi air. Tidak ada manusia, tidak ada mayat, hanya sebuah buku log setengah hangus dengan tulisan terakhir di halamannya. Api menelan langit, kabut berhenti berbisik, danau sudah tenang lagi. Tapi jika seseorang datang lagi, kabut akan belajar berbicara lagi. Petugas itu menutup buku itu, menatap danau yang memantulkan wajahnya sendiri. Sekilas, ia melihat sesuatu di pantulan itu. Bayangan lain yang tersenyum di belakangnya. Dan di udara, samar, terdengar tiupan peluit pendek.